Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ali Barkul Abid. Dan saya Chris Yoni. Kami dari Prodi PAI semester 4, kampus IAIFA atau singkatan dari Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, yang lebih tepatnya berada di area Pondok Pesantren Darussalam, Sumbersari, Kencong Kepung, Kediri, dengan dosen kami yang bernama Bapak Wildan Habibi MPDI, tahun ajaran 2020-2021. Sesuai judul kami, yaitu pengelolaan kelas. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama terkait dengan pengertian pengelolaan kelas. Jadi akan dijelaskan seperti apa pengertian kelas itu akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Jadi prinsip-prinsipnya apa saja. Masuk ke sub yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas menurut M.G. Kober, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan kelas ialah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Menurut pendapat yang lain dari Saiful Bahri dan Aswan Zain, pengelolaan kelas ialah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Menurut Sudirman N. dan kawan-kawan, pengelolaan kelas ialah upaya untuk memanfaatkan potensi kelas. Menurut Ahmad Rohani, pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Sedangkan menurut Made Pidarta, pengelolaan kelas ialah proses seleksi penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas. Jadi, dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan atau mempertahankan keoptimalan proses belajar. Jadi itu mengenai pengelolaan kelas. Pengertiannya seperti itu. Lanjut ke sub yang kedua, yakni membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Jadi dalam pengelolaan kelas itu harus didasari suatu prinsip agar tujuan dalam kelas itu dapat tercapai. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya. Jadi prinsip pertama itu kehangatan dan keantusiasan. Jadi bagaimana anak didik itu bisa antusias dalam belajar, ya itu yang dijadikan prinsip dalam pengelolaan kelas. Masuk ke prinsip yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah atau semangat anak didik untuk belajar, sehingga dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip
bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan serta meningkatkan perhatian anak didik. Apalagi penggunaannya itu bervariasi sesuai dengan ketentuan sesaat merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Lanjut ke prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip yang keempat, yakni keluasan. Keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi belajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Jadi luwes itu tidak kaku benak omong. Lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif itu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses interaksi yang edukatif. Melanjutkan prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip yang keenam, yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Itu tadi terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Kesimpulan. 1. Pengertian pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab. Penanggung jawab itu ya bisa jadi guru, bisa jadi yang lain. Pokoknya yang diberi tanggung jawab itu kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan atau mempertahankan keoptimalan proses belajar. Jadi dalam pengertiannya itu terdapat 3 poin. Yang pertama, kegiatan itu dilakukan oleh penanggung jawab, kemudian digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang ketiga, menciptakan atau mempertahankan keoptimalan proses belajar. Nah, itu tadi pengertian pengelolaan kelas. Untuk prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang pertama, kehangatan dan antusias. Untuk yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, menekankan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Ya, itu tadi presentasi dari kami terkait dengan pengelolaan kelas. Sekian dari kami, awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.